Assalamualaikum sahabatku semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Menjawab daripada pertanyaan dari seorang sahabat tentang cara dan penjelasan sambung sisip ya sahabat. Dan alhamdulillah ya sahabat, ada salah satu bahan yang cocok sepertinya untuk saya sambung sisipkan ya sahabat, untuk menambah kekurangan cabang dengan cara sambung sisip ya sahabat. Dan saya akan melakukan sambung sisip dengan cabang yang ada pada anak cabang yang dimiliki pohon sahabat, tunas-tunas yang masih muda yang masih dalam proses tumbuh ya sahabat. Saya akan mengambilnya untuk disisipkan di salah satu cabang penerus ya sahabat, karena ini tidak ada cabang penerusnya. Sebenarnya ini bisa tumbuh ya sahabat, untuk cabang penerus ada bakal tumbuh, tapi tidak masalah ya sahabat. Demi sahabat semuanya yang ingin belajar sambung sisip, saya akan jelaskan secara rinci bagaimana itu cara sambung sisip ya sahabat. Oke, simak saja videonya sahabat. Untuk membuat angka daripada keberhasilan itu tinggi, kita tes cabang-cabang yang sudah sesuai ya sahabat, cabang-cabang yang tumbuh dengan proporsi yang sudah cukup ya sahabat. Dan kalaupun kurang nanti kita lanjut, kita bisa proses kembali ya sahabat dengan cabang yang ada nanti. Untuk sementara, agar membuat sambung sisip itu berhasil, kita press semuanya, kita hentikan. Dan jika pohon yang sahabat miliki adalah pohon yang rimbun, pohon yang penuh perantingan, maka sambung sisip dilakukan dibarengi dengan pruning total ya sahabat. Seperti apa yang sudah saya sampaikan ya sahabat, kalau saya akan mengambil dari tunas yang ada pada anak cabang yang dimiliki pohon, tunas-tunas muda ini ya sahabat. Nah, ini bisa dimanfaatkan untuk sambung sisip. Dan untuk pemilihan ruas, sahabat sesuaikan dengan pohon sahabat ya. Jika memang pohon sahabat yang ingin disambung sisipkan adalah pohon yang besar, pilih tunas yang besar ya sahabat. Kalau tidak ada pada pohon tersebut, bisa cari pohon-pohon yang tunasnya sangat memungkinkan bisa tumbuh besar ya sahabat. Biasanya tunas-tunas tersebut tumbuhnya subur, walaupun masih kecil tapi sudah besar ya sahabat. Karena tunas yang saya inginkan adalah tunas yang rapat dan tunas yang kecil, untuk bahan bonsai sito saya pilih dari pada cabang yang ada ya sahabat. Nah, tunas ini rapat ya sahabat dan cocok untuk sambung sisip. Oke, mari sahabat, kita sayat, kita ambil tunasnya. Untuk memudahkan pengambilan tunas, kita buang dulu cabang-cabang yang menghalanginya sahabat. Oke, bisa juga sahabat memilih dengan tunas-tunas kecil kalau memang ragu dengan tunas besar, karena kadang tunas yang panjang itu memiliki angka keberhasilan yang sedikit kurang ya sahabat. Tapi nggak apa-apa, yang namanya kita mencoba ya sahabat. Semoga saja berhasil ya sahabat. Kita sayat, jangan terlalu lebal, jangan terlalu tebal ya sahabat. Kita hanya mengambil daripada tunasnya. Oke. Nah,
ambil. Siletnya sedikit tumpul sahabat. Nah ini kita ambil seperti ini ya sahabat. Jadi angka keberhasilan itu ditentukan daripada kulit dari tunas ya sahabat. Jadi sedikit blur ya sahabat. Daripada jadi kulit dari tunas yang kita sambung ini menempel dengan kulit yang disambung daripada pohon tersebut ya sahabat, yang harus kita perhatikan. Jadi jangan sampai kulit ini tidak menempel daripada pohon ya sahabat yang akan kita sambung sisipkan. Siletnya agak tumpul sahabat. Kalau sahabat mau mencoba, coba dengan silet yang lebih tajam ya. Nah, kita sayat saja sahabat, sayat. Oke. Nah kita sayat sampai mentok ya sahabat. Oke. Dan bisa sahabat perhatikan sendiri. Nah, bisa sahabat perhatikan bahwa ini ada kulit antara kulit kanan dan kulit kiri ya, saya sebutkan. Nah kulit ini yang nantinya akan kita satukan dengan tunas ya sahabat. Sebelum kita tempel, kita buang sedikit daun-daunnya sahabat. Kita tempelkan saja sahabat. Karena waktu saya sayat batangnya terlalu lebar ya sahabat. Oke, ntar terlalu lebar jadi hanya dapat daripada samping saja sahabat, dan kita letakkan di samping, jangan di tengah-tengah ya sahabat. Jadi yang menempel itu adalah kulit, mau itu sambung pucuk, mau itu sambung sisip. Jadi diusahakan yang menempel adalah kulit daripada tunas ya sahabat. Kulit tunas juga kulit pohon ya sahabat, bukan daripada batang. Jadi yang menempel kita tempelkan adalah kulit, antara kulit ya sahabat. Dan terkadang kalau kita taruh di tengah-tengah, itu yang membuat sambung sisip gagal ya sahabat. Oke, mari saja kita ikat ya sahabat. Dan sebaiknya sahabat lakukan dengan cepat ya sahabat, agar membuat angka keberhasilan tinggi. Tadi saya
cukup lama untuk menunggu ya sahabat, ada kendala dan membuat sayatan kering, sedikit kering ya sahabat, tapi gak apa-apa, saya usahakan semoga berhasil ya sahabat. Ada beberapa pohon yang sudah saya sambung sisipkan sahabat. Nanti saya akan beri contoh atau updatean yang pernah saya sambung sisipkan, hasil daripada sambung sisip ya sahabat. Lalu kita sungkup saja sahabat, sungkup rapat. Dulu juga saya tidak bisa ya sahabat untuk sambung sisip, sambung pucuk. Saya cari-cari apa sih penyebabnya gitu. Ternyata kulit daripada tunas dan kulit daripada pohon itu tidak menempel ya sahabat, dan itu yang membuat daripada sambung sisip, sambung pucuk gagal sahabat. Kulitnya tidak menempel dan terkadang ada busuk karena basah. Jadi kita ikat rapat sebisa mungkin. Semoga saya bisa updatekan hasilnya sahabat, dan semoga berhasil. Untuk angka keberhasilan daripada sambung sisip itu besar ya sahabat, sekitar 80%. Tapi yang namanya kita mencoba, terkadang ada juga gagalnya sahabat. Dan sebaiknya jika sahabat mau mencoba, mau belajar, belajarlah dengan pohon-pohon yang sekiranya bukan bahan-bahan program yang bagus. Jadi coba dengan bahan-bahan yang biasa dulu ya sahabat, bahan-bahan yang terbengkalai, yang terbuang. Sahabat bisa mencobanya. Saya juga dulu kayak gitu sahabat, sebelum mencoba di pohon-pohon yang sekiranya prospek yang bagus, saya coba deh pohon-pohon yang kurang bagus dulu. Dan oke, mari saya spilkan hasil daripada sambung sisip yang dulu saya pernah coba. Dan ini hasil daripada sambung sisip yang pernah saya lakukan ya sahabat. Dan bisa sahabat perhatikan sendiri, ini tidak menempel sebelah ya sahabat, seperti apa yang tadi disambung, bahwa penyayatan terlalu lebar, jadi saya pakai samping. Dan yang menyatu adalah samping sebelah belakang ya sahabat, dan depan tidak menyatu, tapi tidak masalah. Ini sudah mulai tertutup ya sahabat oleh kambium, dan sudah kuat ya sahabat, karena kita sambungkan daripada tunas kecil, tunas yang masih sangat kecil. Jadi untuk angka penyambungan itu keberhasilannya tinggi ya sahabat, dan untuk angka penyembuhannya juga cepat ya sahabat.
Pembesarannya pun baik ya sahabat, cukup baik, tidak lambat, tidak jauh berbeda dengan cabang yang sebenarnya pada pohon. Untuk cara sambung sisip, saya rasa sudah cukup ya sahabat, dan cukup sampai di sini dulu videonya. Jika ada kekurangan dan jika ada kritik ataupun saran, monggo dipersilakan sahabat. Terima kasih buat sahabat semuanya yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.